Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Zakia Alamsyah dengan NIM 21134022 akan mempresentasikan resume forecasting atau peramalan. Materi pembahasan yang pertama ada pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Umumnya peramalan dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua ada peramalan jangka menengah. Umumnya peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan datang. 3. Peramalan jangka pendek. Peramalan dilakukan untuk meramalkan 1-5 minggu. Selanjutnya ada karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama ada akurasi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibatnya perusahaan kemungkinan kehilangan pelanggan atau kehilangan keberuntungan penjualan. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat ada sifat hasil peramalan. Peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, rencana peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan beberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek. Selanjutnya ada langkah-langkah peramalan. Yang meliputi, yang pertama menentukan tujuan dari peramalan. Kedua, memilih item independen yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan atau jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Keempat, memilih model-model. Kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. 7. Membuat peramalan. 8. Implementasi hasil-hasil peramalan. 9. Memantau keandalan hasil peramalan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Faktor-faktornya adalah kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah,
kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan dan permintaan konsumen, dan inovasi teknologi. Selanjutnya ada metode peramalan. Secara umum, metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu pertama ada metode kuantitatif, dapat dibagi ke dalam deret berkala atau kurun waktu atau time series dan metode kausal. Yang kedua ada metode kualitatif, dibagi menjadi metode kualitatif. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata dan penempatan kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.